Salam, saudara hidup untuk bersaksi. Nama saya Ali Umar. Saya berasal dari desa Padangkabau, Sibarue, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Saya lahir dari keluarga Muslim, ibu bapak saya Muslim. Dan saya akan menyaksikan di sini bagaimana saya bisa mengenal Tuhan. Dalam kesempatan ini saya akan pergunakan untuk menceritakan latar belakang saya. Masa lalu hidup saya sulit dan saya mengalami gangguan jiwa. Saya tadi itu tidak menyadari, saya pikir saya ini ada kelainan otak, saya mengalami kejang otak. Tetapi saya diperiksa waktu di bagian saraf, katanya saya ini tidak ada kelainan yang berarti. Katanya saya ini gangguan jiwa. Akhirnya saya dioper ke bagian psikiater. Mujizat yang terbesar adalah engkau menemukan surga yang benar, menemukan Tuhan yang benar, menemukan kitab yang benar, dan menerima, mengetahui jalan yang benar, itu jalan yang lurus. Ketika kita dibukakan kesempatan itu mujizat terbesar dan tidak ada nilai. Maukah Bapak Ibu menerima mujizat terbesar? Tapi kalau engkau sudah menemukan jalan kebenaran di dalam Yesus Kristus, saya mau pastikan kepada Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia malam ini, engkau menerima mujizat yang terbesar. Kalau mungkin di hadapanmu saat ini ada berbagai kitab atau ada satu kitab, yakinlah bahwa kitab yang engkau pegang ada Alkitab yang menceritakan tentang Yesus. Kamu besok naik haji, melihat watu gantung tanpa cantel. Jadi watu sekan ngambang gitu ya, Ka'bah itu. Ternyata setelah sekarang dilihat, ternyata bohong guru itu. Ya tidak mungkin ngambang. Ternyata itu bahkan setelah saya tahu bahwa kebohongan yang pengajar itu terlihat dari situ. Benar, ini saya ingat terus ya. Karena saya heran, watu gantung segede ini sakmono, Ka'bah itu kok gantung tanpa cantel. Saya gumun. Sehingga itu terekam pada saya ingat tak lihat di TV, bohong guru saya. Ternyata itu yang di bumi ya ternyata. Dulu kan bayangan saya gantung ini awang-awang sana. Ya ini ya yang pernah saya terima dari guru saya. Saat Widya seperti ini, jadi Widya itu merasakan hidup Widya itu hampa, dan saya juga merasakan tidak ada Allah yang hidup. Dan pada saat itu tepatnya malam, Widya berdoa di jam 12 karena Widya nggak bisa tidur. Ya saat itu pulang kerja, Widya tidak bisa tidur. Nggak tahu kenapa sih rasanya gelisah banget. Lalu Widya berdoa meminta sama Allah sampai Widya menangis-nangis, Tuhan atau Allah yang Widya sebut dulu ya, Allah tolong tunjukin dong jalan kebenaran. Allah, kenapa setiap Widya sholat, Widya mengaji, Allah itu tidak jawab Widya? Kenapa tidak ada semuanya itu, kenapa tidak Allah tunjukkan ke dalam hidup Widya? Kalau memang Widya juga sempat menentang, tapi itu yang Widya rasain dulu ya. Kenapa kalau memang Allah itu ada, Allah tunjukkan sama Widya, Allah tunjukkan kuasa Widya, Allah tolong tunjukkan jalan kebenaran Widya. Widya meminta sampai nangis-nangis. Dan pada saat itu Widya pun selesai cuci muka dan Widya tertidur sebentar. Dan gak tahu kenapa waktu Widya saat tidur, Widya sudah dibawa ke suatu tempat ya Bapak Ibu. Widya di dalam mimpi Widya masuk ke dalam tempatnya itu tidak tahu seperti apa ya. Dan tidak tahu lagi Widya dibawa kemana. Pada saat itu Widya dibawa ke tempatnya yang gelap. Dan Widya di situ menangis karena begitu berat
masalah Widya begitu banyak beban yang harus Widya jalani. Jadi Widya menangis di sudut tempat yang gelap itu. Lalu Widya melihat gimana dari sudut sana ada datang cahaya yang sangat bersinar sampai Widya tidur tapi sampai terbangun itu gini karena dia tuh silau banget, cahayanya tuh terang banget. Lalu Widya sedang terjongkok dan ada orang yang melambaikan tangannya kepada Widya. Kepada saya dia melambaikan tangannya, lalu Widya pegang. Gimana Widya rasakan, Widya raba tangannya. Tuhan, luar biasa banget. Tapi Widya di saat itu Widya merasa seperti ini ya. Ini siapa? Di dalam hati Widya juga Widya bertanya-tanya, ini siapa gitu. Ya, mohon maaf saudara. Jadi Widya bertanya-tanya juga, ini siapa ya? Widya penasaran banget, kok dia bercahaya banget. Rasanya tuh ya tenang mendapatkan kedamaian. Dari situ Widya karena terkejut, Widya pegang, Widya raba tangan itu, kok jadi Widya merasa damai gitu. Dia ada sukacita yang luar biasa banget, dan Widya rasain itu tangannya ada bolongan gitu ya Bapak Ibu. Itu luar biasa banget, dan Widya langsung terbangun karena Widya baru kali itu ini mimpi apa ya Widya bilang. Lalu Widya terbangun, Widya juga menangis. Widya mimpi apa sih sampai Widya nggak bisa tidur lagi sampai besoknya. Widya sama. Semoga Mbak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. By the way, makasih banyak buat komenan kamu. By the way, aku sudah dapat hidayah. Ihdinal syiratul mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan kebenaran itu. Dan aku sudah menemukan jalan kebenaran itu, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam kitab Yohanes, akulah jalan kebenaran dan kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Dan aku sudah menemukan itu. Jadi aku sudah dapat hidayah dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kelegaan, bahkan dipulihkan hidup saya. Terima kasih banyak buat komen kamu, dan aku berdoa buat kamu di dalam nama Yesus supaya kamu dapat hidayah dari Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Nah, saya ini seorang guru ngaji, saudara. Suatu hari ayah saya itu masuk Kristen. Dia mendoakan saya pas malam hari ya. Itu saya dengar sekali nama saya disebut. Saya marah, saudara. Terus saya katakan pada ayah, aku nggak akan mau mengikut seperti engkau, ayah. Aku nggak akan mau ikut Kristen. Saya katakan begitu, saudara. Akhirnya apa? Saya ingin mengislamkan ayah saya kembali. Akhirnya saya berniat sholat tahajud untuk mengislamkan ayah. Karena memang saya nggak suka dengan orang Kristen ya. Saya berpikiran orang Kristen itu menyembah manusia. Manusia bercawat kok disembah. Itu pikiran saya dulu. Ya saudara, begitu jahatnya saya. Akhirnya saya tidur. Nah, kalau sholat tahajud itu kita tidur dulu, tengah malam bangun, baru kita sholat, namanya sholat tahajud. Saat sholat tahajud, keinginan saya satu, ayah saya kembali masuk Islam. Setelah saya sholat, saudara, usolli sunnatal tahajuti rakaataini mustaqbilal qiblati ada anillahi ta'ala Allahu Akbar. Saya melihat salib. Saya berkata, kenapa Yesus mengikuti aku? Aku nggak suka Yesus. Dia manusia bercawat loh, kok ngikutin aku? Saya bilang begitu. Akhirnya kedua kalinya saya sholat lagi. Usolli sunnatal tahajuti rakaataini mustaqbilal qiblati ada anillahi ta'ala Allahu Akbar. Tetap salib Yesus ada di sajadah saya. Ya, itu seperti celemek, ya, celemek kecil untuk orang muslim yang sholat seperti itu. Datang lagi dia, saya marah, kenapa Yesus ngikutin aku sih? Aku nggak suka Yesus, saya katakan begitu. Akhirnya saya sholat lagi, saya ingin konsentrasi, saya sholat lagi. Saya doa sama Allah saya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya doa supaya saya konsentrasi. Ketiga kalinya dia datang kembali, saudara. Dan saya nggak mau sholat lagi, saya lepas sajadah saya menghadapi kehidupan saya seperti selanjutnya, seperti biasanya, ngajar ngaji. Ya, ngajar ngaji murid saya banyak, saudara ya. Karena saya ngajar ngaji tidak hanya di satu tempat, ada di beberapa tempat. Kalau sekarang murid saya banyak yang sudah tua nih. Karena dari SMP saya udah ngajar ngaji, SMA pun saya ngajar ngaji, dan seringkali di lomba kiroat ya. Kalau tibaan juga, saya juga yang kiroat gitu. Nah, suatu hari saya ada di lomba kayak musabaqah tilawatil Quran MTQ. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Pada saat saya membaca ini
begini saudara. Saya lihat salib Tuhan di depan. Apa yang terjadi? Saya cuma begini. Ini apa artinya kok ada salib begini? Sedangkan saya benci Yesus loh. Saya benci dia. Kenapa dia datang sama saya? Akhirnya panitia itu pada lihat saya. Ini orang ada apa kok melihat ke atas ya? Saya dinyatakan gagal saudara pada waktu saya di lomba ini. Akhirnya saya turun. Saat saya turun itu